Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi, dan pada kesempatan ini saya sendirian saja karena Pastor Ruli Simorangkir sedang berhalangan. Tetapi saudaraku, saya tidak akan monolog atau bicara sendiri, tetapi saya akan didampingi oleh sahabat saya ya. Beliau sudah tidak asing lagi, udah sering juga bincang-bincang sama kita, yang cerdas, bijak, tapi lucu juga saudara ya. Kalau sama beliau yang satu ini kita pasti bisa ketawa terpingkal-pingkal. Siapa lagi kalau bukan Pastor Robson Samosir. Pastor Robson, Siap. waduh, thank you banget udah hadir bersama-sama dengan kita. Beliau adalah apologet muda saudara ya. Sangat piawai dalam dogmatika kekristenan. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita akan membahas not by works but for works ya. Nah, itu mau bicara tentang apa sih? Nanti kita akan kulik sama-sama. Tetapi sebelum kita mulai, tentunya saya mau menyapa sahabat-sahabat, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini semua, baik secara langsung di YouTube channel Life House Community maupun secara tunda di MNC TV. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama. Jangankan saudara, saya pun selalu belajar banyak dari narasumber yang ada. Saya percaya kita harus punya rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita selalu mau belajar, bukan dengan spirit yang merasa sudah ngerti semua, sudah tahu semua, tapi kita perlu sebuah kerendahan hati untuk bisa reseptif terhadap kebenaran firman Tuhan. Oke, tanpa panjang lebar saudara, kita akan membahas not for works but by works ya. Nah, saya akan bacakan dulu satu ayat dalam Filipi 2 ayat 12, Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, saudaraku, saya ingin mengawali gini dulu. Ayat ini kalau kita telisik luar biasa saudara ya. Kadang-kadang mungkin bisa membuat kita bingung. Di satu sisi kita disuruh mengerjakan keselamatan ya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa ada banyak orang yang menekankan, kamu harus berbuat baik supaya kamu bisa diselamatkan. Kalau kamu biarpun Kristen, tapi kelakuanmu jahat, kamu pasti tidak selamat. Nah, ada sisi itu ya. Nah, lalu yang satunya lagi, ayat 13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Yang berkata tuh kan, kita nggak bisa mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu karya Tuhan loh. Tapi tadi kan di ayat 12 ada kerjakan keselamatanmu. Nah, sisi yang satu lagi ini yang banyak orang katakan sebagai hyper grace, ya, hyper grace. Itu berkata nggak ada urusan perbuatan baik dengan keselamatan. Nah, kita akan mengulik hal ini saudara. Sebab banyak sekali pasti kita yang bertanya-tanya antara dua kutub ini, tetapi kita akan coba mengurainya ya, supaya kita punya pemahaman yang tepat ya. Apa betul udah bikin jahat aja ntar juga tetap selamat, atau apa benar kita harus berbuat baik dulu baru kita selamat? Nah, Pastor Robson, silakan. Mau mulai dari mana nih? Ini cakupannya luas banget. Mungkin ada statement pembuka dulu nih. Siap, ini pengantarnya sudah menarik sekali nih ya. Iya. Jadi mendorong rasa penasaran setiap Bapak Ibu di rumah makin tinggi. Nah, not by works but for works ya. Bukan karena usaha kita, tapi untuk kita berbuat lebih banyak lagi. Bahasa sederhananya begini, kalau kita bicara tentang keselamatan, kita berbuat baik ya bukan untuk diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Oke, ya. Jadi kita ini berbuat tesis baik. awalnya dulu Ya. ya. Oke. Mantap nih. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Yes. Karena prinsipnya begini dalam konteks kekristenan, dan ini juga yang menjadi keunikan atau ciri khas dari kekristenan dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Yeah.
bukan hanya dalam konteks bicara tentang keselamatan, tapi dalam konteks keutuhan atau keseluruhan dari kekristenan. Kalau kita bicara tentang apa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lainnya, itu terletak pada ajaran tentang kasih karunia. Nah, kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka penekanan utamanya dulu, pertama-tama dan utamanya adalah tentang kasih karunia. Karena sejatinya ya, kalau kita mau gali ya lebih dalam secara teologis, kenapa kita menekankan keselamatan itu pada kasih karunia? Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, itu Roma 6 ayat 23. Jadi kita tahu bahwa setiap kita tanpa terkecuali karena kejatuhan Adam telah berbuat dosa. Dan ada dalam konsekuensi dosa, yaitu kematian dan kebinasaan atau keterpisaan dengan Allah. Nah, siapa yang bisa membebaskan kita dari semuanya ini? Dari kuasa dosa dan konsekuensi dosa. Tidak ada. Dengan usaha kita, dengan perbuatan baik kita, dengan upaya kita, tidak ada satu apapun yang bisa kita harapkan atau perjuangkan untuk kita lepas dari semuanya ini. Satu-satunya cara adalah dengan kita mengharapkan Allah. Dan Allah menyediakan jalan untuk keselamatan bagi setiap kita di dalam Yesus Kristus yang merupakan perwujudan sempurna dari kasih karunia Allah. Lewat pengorbanan, lewat kematian dan kebangkitannya. Nanti kita bisa membahas 1 Korintus pasal yang ke-15 terkait dengan Paulus menjadikan kebangkitan Yesus sebagai jantung dari kekristenan. Karena kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada kekristenan. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan, tidak ada gereja. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah dasar dari keselamatan kita dan berbicara segala-galanya bagi setiap kita. Menarik, singkat saya terangkan dulu terkait dengan mengapa harus menebus kita dengan jalan berkorban. Waktu manusia jatuh dalam dosa ya, Pak Gam ya, menarik sekali. Kejadian 3 menceritakan bahwa waktu jatuh manusia ketika memakan buah itu, apa hal yang disadari oleh manusia pertama sekali? Mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu mereka membuat pakaian dari dedaunan ya, dari pohon ara. Sudah ada pakaiannya, tetapi Allah membuat pakaian lain dari binatang. Ini menarik ini. Kenapa harus membuat pakaian lain kalau sudah dibuat pakaian dari dedaunan? Ini itu dari bukan pohon ara. sekedar fashion nih. Bukan hanya sekedar fashion. Bukan hanya sekedar menggantikan pakaian yang lain atau menambahkan pakaian yang lain sebagai pakaian tambahan gitu loh. Ini ada makna simboliknya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada yang dikorbankan pada akhirnya. Pada waktu itu binatang. Ini merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang nantinya akan dikorbankan untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kita bisa melihat ya, untuk lebih luas lagi gambarnya begini Pak Gam ya. Kita bisa melihat betapa logis sekali ya ajaran keselamatan dalam konteks kekristenan dan tidak terbantahkan kebenarannya. Ini membuat kita bukan hanya sekedar takjub secara logika, tetapi kita bersukaria, bersukacita jiwa kita akan kebenaran ini. Tadi terkait dengan mengapa akhirnya melalui Yesus Kristus sekarang nggak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Nah, Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, kenapa setiap kita butuh keselamatan? Karena semua kita itu telah dibawa kuasa dosa dan dibawa bayang-bayang maut, Roma 6 ayat 23. Sehingga kita butuh juru selamat. Kita butuh keselamatan yang datang dari Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Kita butuh juru selamat dan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, usaha kita untuk kita bisa selamat. Nah, Pastor Afsat, tadi kan dikatakan ini yang membedakan kekristenan dengan banyak agama lain ya. Memang sering sekali nih ya, dari dulu nih Pastor Robson, saya kan suka dengar tuh begini. Ayo, kita harus berbuat baik sebanyak-banyaknya, sebab nanti waktu udah meninggal ketemu Tuhan bakal ada timbangan. Ya kan? Lalu ditimbang berat mana? Berat dosa
atau berat perbuatan baik. Ya. Kalau banyakkan perbuatan baiknya, ya, atau lebih berat daripada dosanya, nah ini nih Ya. masuk surga, katanya kan begitu, ya, katanya kan begitu, ya. Nah, sedangkan sekarang kalau tadi Pastor Robson katakan kan kita udah sepakat dulu ya, kalau kekristenan ini kita bukan diselamatkan karena perbuatan baik. Oke, katakan ditimbang, dosanya kan tetap ada. Masa di surga ada dosa? Kan tidak mungkin. Ya, itu Betul. kan udah dasar logika berpikirnya dong. Ya. Nah, jadi perlu nggak orang Kristen itu harus berbuat baik tuh? Perlu nggak? Ya, oke. Gini, mungkin kita harus membedakan dulu terkait dengan kasus yang Pagem angkat tadi. Ya. Lalu nanti kita hubungkan dengan perlu nggak kita berbuat baik. Ya. Nah, yang pertama, kalau kita mencoba untuk mendasarkan keselamatan kita pada perbuatan kita, lalu nanti ditimbang-timbang. Iya. Ya, ketika di hari penghakiman mana yang lebih berat? Kalau perbuatan baik lebih tinggi, maka masuk surga. Kalau perbuatan buruk lebih tinggi, maka masuk neraka. Pertanyaannya, kalau berdasarkan ini, ya cara Allah untuk menyelamatkan setiap kita, adakah manusia yang bisa selamat pada akhirnya? Dalam konteks kekristenan itu ada istilah begini, Pak Gem. Satu, dosa warisan. Kedua, dosa aktual. Dosa warisan terkait dengan dosa yang diwarisi oleh setiap umat manusia karena kejatuhan Adam. Nah, tidak ada yang bisa melepaskan diri dari dosa warisan. Nanti kita bisa diskusi lah terkait dengan hal itu. Kenapa kita mempercayai dosa warisan? Dan itu sangat logik, ya, sangat logis dan sangat teologis. Terkait dengan dosa aktual ini adalah terkait dengan kesalahan atau dosa yang secara aktif kita lakukan setiap hari. Nah, kalau kita menimbang dua hal ini, tentu tidak ada harapan untuk kita bisa selamat dengan bergantung pada perbuatan baik kita. Karena kalau kita boleh jujur, lebih banyak dosa kita daripada perbuatan baik kita. Lebih banyak dosa kita daripada perbuatan baik kita. Nah, lagi-lagi nih ya, misalnya nih ya, kalau kita bicara dalam konteks legal atau hukum, bisa nggak kejadiannya seperti ini? Misalnya, seseorang sebelum divonis, dia berbuat salah, lalu dia harus dihukum. Sebelum divonis, apa yang dia lakukan? Dia berbuat baik kepada orang banyak. Misalnya sebelum divonis dia pergi mengunjungi panti asuhan, ya kan, kasih makan, kasih uang, lalu datangi keluarga-keluarganya yang susah, lalu diperbaiki ya nasib hidup mereka, dan masih banyak lagi perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, kira-kira bisa nggak seperti ini case-nya? Lalu tibalah hari H, dia masuk ke dalam sidang pengadilan, lalu sebelum diputuskan hukuman apa yang dia harus dapatkan, lalu dia stop hakimnya. Stop dulu hakim. Sebelum Pak Hakim yang mulia memutuskan hukuman saya mau kasih tahu dulu. Kemarin tuh sebelum saya datang ke sini, saya sudah melakukan hal-hal yang baik, seperti saya kasih makan sama orang-orang yang kelaparan, kasih duit sama orang miskin, perhatiin keluarga saya yang susah. Lalu dengan harapan, dengan semuanya ini, dia berharap hakimnya itu tidak jadi menghukum dia. Kira-kira bisa nggak ini? Ya, ini kan konyol, ya kan? Jadi yang namanya upah dosa itu harus ditanggung. Nggak bisa kita harus ada yang menanggung. Harus ada yang menanggung. Ini dia kuncinya. Jadi harus ditanggung. Nah, ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita, dia nggak lepas dari tanggung jawab. Dia menanggung konsekuensi dosa itu. Allah itu maha kuasa. Yes, amin. Tapi Allah itu bukan hanya maha kuasa. Jangan membuat Allah jadi tidak berintegritas dengan pikiran kita yang konyol. Dengan mengharapkan, ya udah, kalau begitu nggak perlu Allah itu capek-capek. Ya, mati, ya dihukum, dipukul dan lain sebagainya macamnya. Lalu kita mengharapkan ya dengan begitu saja dia mengampuni kita. Tidak bisa. Karena Allah selain maha kuasa, dia maha adil, maha bijaksana. Nah, dia menunjukkan kebijaksanaannya, keadilannya dengan cara apa? Menanggung beban atau konsekuensi atau hukuman dosa itu. Gitu, Pak Gem. Oke. Nah, jadi sekarang peran perbuatan baik. Nah, ini dia. Posisi perbuatan baik dalam iman Kristen. Ya. Biar kita langsung ke jantungnya dan kita diskusi di sini. Ya. Jadi sudah gugur ya terkait dengan mengharapkan selamat karena berbuat baik. Ya. Tetapi sekali lagi bukan berarti perbuatan baik itu menjadi tidak ada nilainya. Benar kekristenan itu mengajarkan keselamatan karena kasih karunia. Tetapi jangan kita salah memahami atau salah mengartikan.
seakan-akan karena kita diselamatkan karena kasih karunia, lalu kita hidup bebas, merdeka, ya, atau menyalahgunakan kemerdekaan kita dengan kita hidup sebebas-bebasnya, semau gue kalau bahasa Jakartanya, gitu loh. Nah, ini konsep yang salah. Nah, saya ini mau bersaksi dulu nih sama Pastor Robson. Dulu saya betul punya teman yang bilang sama saya seperti itu. Katanya, Tuhan gue mah baik. Dia ikut satu gereja lah. Tuhannya gue baik. Gue mau ngapain aja nih? Mau gue ke diskotik ya tiap malam, tetap Tuhan sayang sama gue. Kalau ikut Tuhan lu stres gitu kan. Sama-sama Kristen kita. Iya. Ini menarik. Ini menarik sekali. Nanti kita masuk ke dalam pembahasan mengenai ajaran yang salah tentang kasih karunia seperti yang Pak Gem sebutkan di awal tadi ya, di pengantar Hyper Grace. Yang mereka menganggap, kelompok itu menganggap bahwa mereka telah merevolusi ajaran tentang kasih karunia. Nah, pertanyaannya, apakah kita butuh sebuah revolusi terhadap ajaran tentang kasih karunia? Nah, itu kita perlu diskusi di situ. Tetapi bagi saya, kelompok itu salah memahami kasih karunia dengan menekankan kita nggak perlu minta ampun. Kalau kita sudah percaya Yesus, semua dosa kita sudah diampuni, yang lampau, sekarang, bahkan yang akan datang pun sudah diampuni. Nah, ini membuat kita akhirnya apa? Hidup semena-mena, hidup sembarangan, lalu hidup seakan-akan tanpa ada kekangan moral, hidup sebebasnya. Tentu ini tidak alkitabiah. Nah, oke. Jadi kembali, letak perbuatan baik itu dalam iman Kristen itu kita harus tempatkan di mana nih? Kalau dalam sebuah lukisan besar gitu, misalnya dalam sebuah puzzle besar, letak perbuatan baik adanya di mana? Yang pertama, perbuatan baik itu adalah bukti iman yang sejati. Kalau kita merujuk kepada Yakobus nanti, Yakobus pasal yang kedua. Perbuatan baik itu perlu karena apa? Karena kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, maka kita harusnya lebih giat untuk melakukan perbuatan baik. Bukan dikurangi atau dihilangkan bahkan, tapi justru lebih giat. Beban pembuktian untuk menjadi orang yang lebih baik itu seharusnya lebih besar ya dari setiap kita yang telah menerima kasih karunia. Jadi jangan salah tangkap atau salah tanggap. Misalnya nih Pak Gem ya, Titus 2, Titus pasal yang kedua, dikatakan demikian. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 mulainya. Oke, saya baca ya. Boleh. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini kan jelas sekali pesannya ya, bahwa kasih karunia itu tidak membuat kita pasif, tapi justru aktif. Aktifnya pertama-tama dengan kita meninggalkan dosa. Karena tujuan dari penebusan itu. Jadi penebusan Kristus itu bukan hanya membawa kita masuk surga, tetapi bagaimana kita meninggalkan segala kefasikan dalam diri kita, kemunafikan dalam diri kita, dosa, kebiasaan buruk dalam diri kita. Yang kedua, tadi ada kata mendidik ya? Iya, kata mendidik. Kasih karunia itu mendidik kita. Mendidik kita ya terkait dengan banyak hal lah ini ya. Kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Lalu ada Roh Kudus yang mendorong kita. Nah, ini kan bagian dari kasih karunia Tuhan. Lalu terkait dengan Matius pasal yang ke-25 Pak Gem kan, itu kan jelas sekali ketika di hari penghakiman, bila mana kami melakukan sesuatu dan kami melakukan itu untuk engkau. Ketika kamu memberi orang yang lapar makan, itu kamu lakukan untuk aku loh. Nah, itu kan ayat-ayat itu seringkali dijadikan dasar bahwa perbuatan baik untuk selamat. Iya kan? Iya. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Walaupun padahal tidak. Jadi Alkitab itu kan gini, Alkitab itu tidak boleh dipahami secara sepotong-sepotong. Dan kita harus menempatkan yang pertama, ayat itu pada konteksnya. Yang kedua, mengharmoniskan keseluruhan teks, konteks, dan kitab yang ada. Lalu menyimpulkan atau membangun sebuah teologi atau doktrin. Jadi jangan hanya berfokus pada satu ayat, satu konteks, lalu membuat satu kesimpulan. Tuh, berarti kan keselamatan lewat perbuatan. Nah,
nggak boleh begitu juga Ferguson, nggak begitu konsepnya. Jadi dalam konteks hermeneutika ada istilah tota scriptura, bukan hanya sola scriptura, membangun ajaran pada Alkitab, ya, bersumber pada yang berotoritas tinggi yaitu Alkitab, tetapi juga mengharmonisasikan keseluruhan teks, konteks dan kitab yang ada, itu namanya tota scriptura. Nah, kalau kita merujuk kepada Matius 25, nanti kita hubungkan dengan Yakobus 2 Pak Gem. Yang mana nggak bisa kita mengatakan diri kita percaya, beriman, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita orang beriman. Kalau ada orang yang sakit, orang yang susah, ya, kita itu punya kemampuan, ya, kita punya kemampuan, tapi ya tidak berbelas kasihan kepada orang yang susah itu, ya kita bukan orang beriman. Gitu Pak Gem. Nah, jadi jelas ya bahwa perbuatan baik itu dalam iman Kristen itu posisinya karena kita sudah diselamatkan, karena di dalam kita meluap cintanya Tuhan. Setuju. Jadi kita juga mau membagikan kabar baik itu. Kita mau membagikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, jadi ini ada perbedaan yang paling hakiki, saudara, ya. Kalau agama mengajarkan aku berbuat baik supaya, tetapi kalau kekristenan justru kita mau berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang. Karena kita menyadari dan kita merasakan kita menerima terlebih dahulu kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, nah, Pastor Robson, mungkin saya mau baca satu ayat nih. Dari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siap. Nah, saya selalu melihat ayat ini sebagai grace and truth. Dan again, buat saya grace and truth itu satu paket. Anak tunggal Bapa, ya, Yesus itu dia tidak bisa dicomot cuma satu. Kasih karunia tanpa kebenaran, kebenaran tanpa kasih karunia. Setuju. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara, jadi keselamatan kita perlu berbuat baik nggak untuk selamat? Kalau nggak perlu, kita bikin jahat aja dong. Ya. Atau sebaliknya, udah pokoknya hanya kasih aja, pokoknya Tuhan baik, pokoknya Tuhan baik. Nah, ini kalau yang saya katakan bahwa kita tidak bisa melepaskan ini grace and truth, kasih karunia dan kebenaran. Orang yang hanya menekankan pada kasih karunia tanpa kebenaran, ini banyak yang bablas ini. Timpang, ya. Hidupnya semaunya. Tapi kalau menekankan kebenaran tanpa kasih karunia, dia cuma satu, ini jadi legalistik. Ya. Lama-lama bisa punya gambaran tentang Tuhan yang salah. Ya. Kayak Tuhan seperti Om Jampang yang galak banget. Tapi kalau gambaran kasih karunia, ya pokoknya Tuhan baik banget deh. Tapi Tuhan yang nggak pernah mendidik. Padahal tadi di Titus pun kan kita lihat mendidik. Ya. Nah, kan kalau saya ilustrasikan, Pastor Robson, ya, saya percaya bukan kebetulan kalau kekristenan itu memanggil Tuhan Allah itu sebagai Bapa. Ya. Agama lain kan nggak ada. Itu sampai dipilih kata Bapa, ya. Itu tuh luar biasa sekali, dan itu pasti bukan kebetulan. Nah, sekarang kita, Bapa yang baik tuh yang seperti apa sih? Kan gitu gambarannya. Apakah Bapa yang baik itu adalah Bapa yang memperbolehkan atau menuruti semua yang anaknya mau? Anaknya mau apa? Tinggal dia nangis ngerengek, papanya give up. Udah deh, kasih aja deh daripada nangis, ya kan? Udah waktunya sekolah, harus bangun, nggak mau bangun. Terus papa, oke deh, kasihan deh, hari ini nggak usah sekolah dulu. Terus anaknya bilang, bapak gue emang baik. Ini rusak loh, anak kayak gini lama-lama loh. Setuju. Nah, itu tuh gambaran kalau kita cuma mau mencomot kasih karunia. Nah, tetapi kalau yang satu lagi cuma tahu bapak yang gebukin anak. Ya kan, kalau kita cuma mau tahu kebenaran tanpa kita mengenal kasih karunia, wah itu
kayak bapak yang punya gambaran cuman mau gebukin anak. Nah, makanya kasih itu memang ada sisi lembut dalam tanda petik, ada sisi kerasnya juga. Dan dua-duanya ini harus berjalan seiring, Pastor Robson, menurut saya harus seimbang. Nah, saya punya satu statement gini, selalu saya punya satu statement gini, ketidakseimbangan adalah awal dari penyesatan. Ya. Karena ada begitu banyak ajaran sesat dalam sejarah kekristenan, itu berawal dari ketidakseimbangan. Hanya menekan pada satu titik, hanya fokus pada satu titik dan mengabaikan yang lain. Makanya dalam Alkitab kan juga ada, kamu harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Bukan satu hal loh. Iya, betul. Segala hal. Nah, maka kan saya tanya, orang, kenapa kamu naik mobil enak? Bukan karena naik BMW, bajai merah warnanya. Oh enggak, bukan. Ya. Ini bukan soal naik BMW atau Mercy. Ya. Kita naik mobil bisa enak karena bannya itu bundar. Jadi gelindingnya enak. Kita naik mobil semahal apapun, kalau bannya benjol, kalau bannya benjol, itu udah pasti nggak enak. Betul. Iya. Nah, itulah gambaran orang yang hanya mau menekan pada satu titik. Ya. Pada titik yang dia suka, dia tekan itu, lalu dia abaikan yang lain. Ya. Karena dia suka hidup bebas katanya. Ya udah, Ya. aku tekankan aja. Pokoknya Tuhan baik, kasih karunia Tuhan, mengabaikan didikan. Ya. Nah, ini bisa jadi ban benjol. Atau sebaliknya, taunya wah Tuhan mendidik, tapi nggak ada sisi memeluk. Ini lama-lama dia bisa punya gambaran Tuhan yang salah. Yang suka saya bilang, kok kamu jadi punya gambaran Tuhan kayak psikopat ya, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah. Iya kan? Iya. Kayaknya kalau kita senang dikit mau digebuk langsung. Iya. Itu kan psikopat gitu. Iya. Nah, makanya kita harus punya pandangan yang balance. Nah, Pastor Robson, saya mau menyambung lagi. Kitab Yakobus, kalau kita lihat sejarah gereja, itu kan ditolak loh oleh Bapak gereja ya. Kan kalau kita Bapak Reformator ya, Martin Luther. Ya, Bapak Reformator Martin Luther ya, bukan Bapak gereja. Kalau saya simpulkan, Martin Luther kan menaruh bantahan ya. Sola gratia, sola fide, sama sola scriptura. Ya. Hanya oleh kasih karunia, hanya oleh iman, dan hanya oleh kitab suci ya. Nah, sedangkan memang yang menjadi persoalan nih, kalau kita membaca kitab Yakobus sepintas, ini seakan-akan bertentangan dengan Paulus. Ya. Di mana Paulus dalam Efesus 2 berkata, kamu diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah, itu bukan hasil usahamu. Tapi kalau kita baca kitab Yakobus, seakan-akan keselamatan itu memang karena perbuatan. Nah, ini menarik, mau dijelaskan gimana nih? Menarik nih. Iya. Sebelumnya aku tambah sedikit ya, Pak Gem, terkait dengan yang Pak Gem jelaskan tadi, itu menarik sekali. Iya. Jadi siapa kita itu terlihat dari siapa yang kita yakini, siapa yang kita percayai. Iya. Kalau yang kita percayai itu adalah Bapa yang baik, ya kan? Tapi perlu kita tekankan lebih lanjut, Bapa yang baik yang kita kenal itu Bapa yang seperti apa? Karena kalau misalnya atau seandainya Bapa kita itu memukul kita, menghajar kita, bukan berarti dia jadi tidak baik. Yang benar itu adalah kita percaya sepenuhnya bahwa Allah atau Bapa itu baik meskipun dia menghajar kita. Karena kalaupun Allah menghajar kita, kita tahu Bapa yang baik itu melakukan hal itu karena kasih, karena cinta. Dia tidak menginginkan kebinasaan setiap kita. Misalnya nih ya, kita bisa melihat loh terkait dengan beberapa gambaran. Misalnya Lukas pasal yang ke-15 terkait dengan anak yang hilang, Pak Gem. Kita bisa melihat bagaimana baiknya Bapa. Hancur loh kita, pergi kita jauh meninggalkan dia. Saat kita lagi sukses, lagi hebat-hebatnya, lupa dengan Tuhan, ya kan? Kita tinggalkan Tuhan gitu loh. Kita hidup semau gue, kita hidup happy-happy, bersenang-senang, ya kan? Jangankan pendeta, Tuhan aja dilupakan, apalagi pendeta. Jadi pokoknya dia hidup berfoya-foya dan sebagainya macamnya. Ini menarik sekali. Kita bisa melihat
kejahatan, kesalahan, ya kebobrokan dari si anak yang hilang itu, si bungsu. Tetapi kita bisa melihat pada akhirnya, ya ketika si bungsu itu jatuh, hancur, rusak, tidak berdaya, ya apa yang dia lakukan? Dia mencoba untuk kembali kepada bapaknya. Nah, yang menarik adalah respon bapaknya. Bahkan kita bisa melihat satu pelajaran moral yang agung, yang luar biasa dari kisah anak yang hilang ini. Bagaimana sang bapak itu bukan hanya sekedar duduk menanti atau berdiri membiarkan si anak itu datang, tapi dia berlari. Yang mana bagi orang Yahudi pada waktu itu sebuah kekonyolan. Bagaimana mungkin kita bisa menyambut anak yang kurang ajar terhadap bapaknya, meminta warisan terhadap bapaknya, si anak bungsu lagi sebelum orang tuanya meninggal. Itu sama dengan mengatakan begini si anak bungsunya, aku mau kau mati sekarang. Ketika dia minta warisan terhadap bapaknya. Tetapi bisa-bisanya loh sang bapak bukan hanya sekedar mau menerima ya si anak yang lari untuk datang kepada dia, tapi dia ikut lari menyambut anak itu. Jadi Allah itu digambarkan sebagai Bapa yang baik, itu betul sekali terlihat dalam Lukas pasal yang ke-15. Jadi besar sekali sukacita Allah ya menyambut setiap kita meskipun bobrok kita, latar belakang kita rusak, separah apapun, sedalam apapun kita telah jatuh dalam dosa. Allah sangat mengasihi kita dan tangannya selalu terbuka untuk menerima setiap kita. Sebesar-besarnya dosa kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar. Itu tergambar dalam Lukas pasal yang ke-15. Tapi ingat, di sisi lain Allah yang adalah Bapa bagi setiap kita, Bapa yang baik bagi setiap kita, adalah Allah yang bisa menyesah kita. Misalnya dalam Ibrani, Pak Gem, dalam Ibrani. Berbahagialah. Iya, 12 ayat 7 misalnya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau di Wahyu misalnya, barang siapa ku kasih, ia kutegur dan ku hajar. Jadi hajaran Tuhan itu juga bagian dari kasih. Kebaikannya, kasihnya. Jadi kasih karunia dan kebenaran. Jadi Allah itu bukan hanya penuh kasih karunia, tapi juga penuh kebenaran. Dalam kebenaran itu ada penertiban, ya kan? Perlu sejumlah aturan atau hukum supaya apa? Supaya kita tidak bablas, tidak salah kita memperlakukan Tuhan itu. Jadi bukan hanya sekedar memandang dia dengan benar, tetapi sebagai anak yang baik, ya bukan hanya bapaknya yang baik, anak yang baik, kita juga harus memperlakukan bapak kita dengan baik. Nah, Pastor Robson, saya mau bicara Lukas 15 dulu nih. Oh, ya belum masuk yang tadi, Pak Gem ya? Belum, tunggu. Yang Yakobus kita tahan dulu nih. Siap, Pak Gem. Nah, saya melihat gini, ini Lukas 15 ada sambungan ceritanya. Mantap, siap. Lanjut, Pak Gem. Ya, walaupun tidak tertulis secara letterleks di Alkitab, tapi saya meyakini ada sebuah sambungan cerita. Begini, kita lihat dari awal, kenapa si bungsu keluar? Karena dia tidak mau hidup menurut aturan bapaknya. Dia tidak mau hidup dalam kultur budaya rumah itu. Dia memutuskan untuk pergi, ya kan? Lalu dia pulang, bapaknya menyambut. Apa yang saya maksud dengan cerita lanjutan? Oke. Setelah dia pulang, dia harus gimana? Apakah dia harus, ya bapaknya terima, tapi kamu ikutlah pada kultur rumah ini? Atau dia tetap mau semaunya lagi? Dulu kan dia pergi karena dia nggak mau mengikuti. Dia mau mengambil jalannya dia sendiri. Basi nih, gue tinggal di rumah kan. Ini kalau kita dramatisir dengan bahasa sehari-hari kan gitu. Nah terus oke, dia udah di luar babak belur, dia pulang dalam keadaan combekan, bapaknya terima. Terus dia gimana? Apakah dia bilang basi nih rumah? Pasti enggak. Ketika dia pulang, dia diterima. Tapi dia akan menjalani didikan bapaknya. Dia harus hidup menurut kultur rumah itu. Oh, menarik. Iya pasti. Nah makanya begini, saya tuh paling suka dengan definisi kasih karunia. Ya. Ini yang saya ambil dari bukunya Philip Yancey, salah satu penulis terbaik tentang kasih karunia, Pastor Robson. Ya, dalam bukunya dia What's So Amazing About Grace. Satu kali dia dalam talk show ditanya langsung secara spontan, definisikan what is grace in 10 words, dalam 10 kata. Lalu dia cuma bilang gini, grace, we
are all bastards, but God loves us so much. Wah, dalam sekali ya. Simple tapi dalam sekali ya. Iya. We are all bastard. Kita memang bastard semua, kayak anak yang bungsu itu. Ya. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Oke. Tuhan terima kita. Betul tadi kata Pastor Robson bilang, seperti di Lukas 15. Nah, tapi gini, kan dia Bapa yang baik ya. Dia terima kita apa adanya. Dalam keadaan kita comberan, kotor, bobrok, dia terima. Tapi karena dia Bapa yang baik juga, dia tidak membiarkan kita apa adanya. Keren. Dia terima kita apa adanya, Ya. karena dia baik sekali. Ya. Kita dekil, lusuh, kumel, semua yang jelek-jelek lah. Tuhan terima kita. Tapi karena dia baik juga, dia nggak mau dong kita tinggal dalam keadaan seperti itu. Dia perbaiki kita. Makanya dalam Lukas 15 langsung dikembalikan identitasnya, dikasih cincin, jubah. Itu buat saya tuh lambang identitas. Ya. Tuhan pulihkan identitasnya. Itu juga artinya kan begini, Tuhan Bapaknya nggak mau dia tinggal dalam keadaan seperti itu. Ya. Bapaknya mau mengubah dia. Nah makanya kalau saudara berkata, aduh Tuhan baik, Tuhan terima aku, tapi kita mau pakai cara hidup kita yang lama, yang comberan tadi, itu salah besar. Ya. Karena Bapa yang baik, yang menerima kita apa adanya, Bapa yang baik juga tidak akan membiarkan kita apa adanya. Wah. Kalau kalimat lainnya begini nih Pak Gem, ya kan, we are saved by the grace alone, but the grace is never alone. We are saved by the grace alone, but the grace is never alone. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya. Dia pasti ya memperbaiki kita, mengubahkan kita, memperhias kita, mempercantik kita, sehingga kita itu menjadi pengantinnya. Nah, makanya itu Pastor Robson, grace and truth itu selalu berdua, jalan bersama. Ya. Jangan dipisahkan. Ya. Makanya amanat agung Tuhan Yesus kan juga nggak stop sampai baptis lah, tapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi kalau saudara mendengar hal seperti ini, jangan langsung alergi dan berpikir, gue selamat karena perbuatan baik dong. Enggak, bukan itu. That's the whole package. Ya. Kalau saudara punya anak, ya, kan saudara juga mau dia yang terbaik. Kita nggak akan membiarkan dia apa adanya. Oke, dia udah males apa gitu, tapi sekarang dia mau bertobat, dia mau berbalik, ya kan kita akan sekolahin dia lagi apa ya. Misalnya kita sekolahin dia, dia bolos terus, bandel sampai di drop out. Namanya Bapak, kita tetap terima. Terus kita diemin, oke nak, kamu gak usah sekolah lagi nak, kamu diem di rumah aja, makan Indomie sama main game tiap hari. kan itu juga nggak gitu dong. Iya dong. Kita Bapak masih terima, tapi kita nggak akan biarinin dia. Apa adanya aja, udah suka-suka dia. Nah, jadi gini Pastor Robson, ini sebelum kita ke kitab Yakobus ya, biasanya orang akan bilang, kalau hidup Kristen gitu mah hidup yang penuh aturan, nggak ada kebebasan. Katanya dalam Kristen justru ada kemerdekaan. Nah, saya punya argumen gini Pastor, sejak kapan pengertian kebebasan atau kemerdekaan itu adalah tanpa batasan? Sebutkan satu hal aja di dunia ini yang tidak ada batasannya. You won't find it. Rumahmu aja ada tembok. Negara yang merdeka aja ada batas negara. Mana boleh kita main trespass. Karena semua dalam hidup ini pasti ada batasan. Main sepak bola aja ada batasan, garis. Loh iya kan? Main basket ada batasan. Kita mana boleh keluar batas. Pasti ada batasan. Nah, bagaimanapun orang Kristen itu punya batasan. Batasannya apa ya? Firman Tuhan. Ya, kebenaran. Yang tadi itu kembali lagi kasih karunia kebenaran. Kebenaran itu batasannya. Yes. Nah, jadi kalau ada orang bilang hidup Kristen itu bebas, merdeka yang sesungguhnya, dan orang mendefinisikan kemerdekaan itu artinya tanpa batas, ya saya balik bertanya, apa sih dalam hidup ini yang tanpa batas? Menarik nih. Sebutkan satu hal aja. Nggak ada. Nggak ada. Semua pasti punya batas kok. Yang nggak ada batas, nggak ada. Nggak ada. Mantap nih, keren.
Siap Bagam. Oke. Sekarang yang Yakobus nih. Wah. Sebelum waktu kita selesai nih. Ini dia. Kita harus bedakan antara saving grace dan living grace. Kalau saving grace itu bicara tentang anugerah yang menyelamatkan, Yes. by the grace alone. Kalau living grace itu berbicara tentang bagaimana kita menghidupi anugerah itu. Sama dengan Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13 tadi Pak Gam. Terkait dengan anugerah itu telah diberikan bagi setiap kita sehingga kita boleh selamat. Tetapi ketika kita menerima anugerah keselamatan itu, bukan otomatis lalu hidup kita berubah, lalu kita anti dosa, ya, lalu kita kebal dosa, enggak. Tetapi bagaimana kita meresponi anugerah itu dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran. Nah, terkait dengan Yakobus dan Paulus, ya, sampai kenapa Bapak reformator tuh menolak itu? Iya, bilang bahwa ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajarannya Paulus sebagai surat jerami. Nah, menarik sebenarnya begini. Tapi poin yang penting yang perlu kita tekankan adalah yang pertama bahwa kedua tokoh ini tidak sedang bertentangan. Yakobus hanya melihat bahwa ada orang-orang ya yang menyalahpahami ajaran Paulus dengan membuang pentingnya perbuatan. Nah, Yakobus itu menghadapi jemaat yang antinomianisme, anti terhadap hukum. Seakan-akan tidak ada lagi kekangan moral terkait dengan tidak ada di dunia ini yang tidak ada batasan. Ya. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak ada batasnya gitu loh. Pasti ada batasnya. Ya, kalau orang Kristen batasnya ya kebenaran gitu loh. Dalam konteks PL batas yang Tuhan berikan bagi setiap kita supaya kita tidak liar hukum Taurat. Jadi tujuannya itu baik supaya kita tidak bablas gitu loh. Nah, Tuhan pasti berikan kita kebebasan, tapi kebebasan kita jangan disalahgunakan. Nah, Yakobus menekankan pentingnya perbuatan kepada jemaat yang tidak menunjukkan iman mereka lewat perbuatan. Tapi Yakobus tidak sedang memberikan pilihan bagi setiap kita iman atau perbuatan, tetapi bagaimana kita menunjukkan iman kita lewat perbuatan. Jadi ada kesatuan antara iman dan perbuatan. Menarik kan ketika Yakobus membuat sebuah kalimat tanya dalam Yakobus pasal yang kedua. Tunjukkan itu ya. Ya. Ditegaskan oleh Yakobus di sini. Sebentar ya. Yakobus 2 ya. Yakobus pasal yang kedua ayat yang dari ayat yang ke-16 deh. 16 ya. Iya, Bang. Dan seorang dari ayat yang ke-15 deh ini. Boleh. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Oh, ini sorry Bang. Ini menarik kan? Maksudnya jangan hanya sekedar omong doang gitu loh. And you do nothing gitu loh. Kamu tidak berbuat apa-apa untuk membantu orang yang susah itu gitu loh. Nah, lanjut Bang. Iya. Demikian juga halnya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Nah, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi jangan dipisahkan iman dan perbuatan. Itu satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan gitu loh. Aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatanku. Yakobus tidak sedang menekankan ada keselamatan lewat perbuatan. Tetapi setiap orang yang mengakui dirinya beriman harus bisa menunjukkan imannya itu lewat perbuatan gitu loh. Jadi itu adalah sebuah kesalahpahaman kalau kita pertentangkan antara ajaran Yakobus dengan Paulus. Kalau Paulus itu beda konteksnya. Kalau Paulus itu sedang berhadapan sama orang-orang yang legalisme. Yakobus berhadapan sama orang yang antinomianisme, anti terhadap hukum. Ya, sekalipun kita sudah percaya atau dalam Kristus, kita masih terikat kepada sejumlah hukum yang mana hukum yang ada itu adalah tadi sebuah batasan yang Tuhan berikan supaya kita tidak hidup bablas.
Nah, dengan dasar apa kita melakukan semua hukum itu? Kasih kepada Tuhan, bukan lagi ketakutan karena apa? Tuntutan hukum Taurat itu. Karena kita nggak perlu lagi takut dengan tuntutan hukum Taurat, karena Tuhan sudah bayar semuanya. Tuntutan hukum Taurat itu adalah kalau kita melanggar satu, kita melanggar semuanya. Dan yang ada kita di bawah hukuman kebinasaan kalau kita nggak bisa melakukan semua hukum itu dengan baik. Tetapi siapa yang bisa melakukan hukum itu dengan baik? Nggak ada kecuali Yesus. Jadi beriman kepada Yesus itulah yang membuat kita pada akhirnya selamat. Tetapi hanya karena kita sudah beriman kepada Yesus yang telah membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat, melakukan hukum itu dengan sempurna, bukan berarti kita lepas dari kekangan moral. Gitu loh. Ini menarik ini. Lalu masuk kepada Paulus yang berhadapan sama orang-orang yang legalisme. Gak cukup hanya percaya Yesus. Secara khusus ini sesuatu yang ditekankan oleh orang Yahudi Kristen kepada orang Kristen non Yahudi. Kamu harus sunat. Kamu itu harus lestarikan tradisi Yahudi. Kamu harus melakukan hukum Taurat. Nah, ini bukan Injil yang murni. Nah, ini menarik nih kalau kita di lain kesempatan bahas tentang Injil palsu, Injil yang lain, Pak Gem. Supaya kita mengerti benar apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ini bukan Injil yang murni. Jadi jangan tambahkan sesuatu yang lain pada kasih karunia. Jangan tambahkan sesuatu yang lain pada Injil. Gitu loh. Injil yang benar itu, kasih karunia yang benar itu adalah ketika kita menaruh harapan dan dasar keselamatan kita pada Yesus saja, solus Kristus. Hanya pada Kristus, bukan pada yang lain. Gitu. Luar biasa. Nah, jadi ini kita di penghujung acara kita nih, sebentar lagi sudah mau selesai. Saya mau balik lagi ke ayat yang awal kita baca. Ya. Tetapi karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu tentang takut dan gentar. Tapi ayat 13, Allah lah yang mengerjakan dalam kamu. Nah, ini penjelasannya gimana nih? Mengerjakan keselamatan how? Yang pertama, jadi bukan hanya tersedianya keselamatan itu keterlibatan Allah. Bukan hanya tersedianya keselamatan itu anugerah Allah. Tetapi ketika kita meresponi anugerah Allah, itu pun kita butuh anugerah Allah. Itu pun ada keterlibatan Allah di sana. Apakah kita bisa mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tanpa keterlibatan Allah? No. Makanya dia berikan Injil. Makanya dia berikan Roh Kudus. Karena kita nggak mampu melakukan sesuatu yang baik tanpa kasih karunia Allah. Gitu, Pak Gam. Jadi terkait dengan Allah yang membantu, Allah yang menolong, yang memberikan keinginan kemampuan, itu bicara tentang bahwa kita nggak bisa terpisah dari Allah. Bukan hanya dalam hal keselamatan atau kehidupan kekal, tapi dalam segala hal kita nggak bisa terpisah dari Allah untuk melakukan sesuatu yang baik. Gitu, Pak Gam. Luar biasa. Jadi saudaraku, kita harus clear ya bahwa keselamatan dan perbuatan baik itu bukanlah hal yang kita pertentangkan. Ya. Kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, kata Alkitab. Dan kasih karunia dan perbuatan baik itu bukanlah hal yang harus kita pertentangkan. Jelas kita diselamatkan memang karena Tuhan mengasihi kita, seperti perumpamaan anak yang hilang tadi. Kita udah gak layak, kita kayak dicomberan, tapi Tuhan menerima kita. Itu kasih karunia Tuhan. Nah, tetapi karena kita sudah dipenuhi kasih Tuhan, maka pasti dong kita mau membagikan kasih itu. Kita mau perbuatan baik kita mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita mau jadi saluran berkat Tuhan. Itulah sebabnya iman kita kepada Yesus Kristus itu akan terefleksi dari perbuatan baik kita. Pastor Robson, mungkin this is the last question. Jadi, kalau ada orang yang mengaku Kristen, pelayanan, tapi jahatnya setengah mati, hatinya jahat, mulutnya jahat, kelakuannya jahat. Ini kan akhirnya ini kan banyak kita jumpai loh. Nah, ini gimana Pastor Robson menyikapi hal seperti ini? Ya, banyak pertanyaan yang sama ya, yang sering dilontarkan sama saya terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Gem tadi. Seperti misalnya, bisa nggak orang
aktif nih ya, pelayanan, aktif baca Alkitab dan doa, tetapi aktif juga berbuat dosa gitu loh. Nipu jalan terus. Iya, nipu jalan terus. Nah, jahat begini. sama orang. Nah, ini pertanyaan yang very practical tapi sangat esensial. Yes. Esensial dan penting sekali untuk kita renungkan, ya, kita hayati, dan ya kita semua berlomba-lomba untuk menjadi semakin lebih baik lagi. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu membebaskan. Anugerah Tuhan itu mengampuni setiap kita, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan dari tadi. Tetapi jangan sampai kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Saya percaya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Semua dosa bisa diampuni kalau dengan kesungguhan. Nah, kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, masih bisa nggak kita orang percaya berbuat dosa? Masih bisa. Tetapi kita tidak bisa terus-menerus menyakiti perasaan Allah, hati Allah dengan melakukan dosa yang sama berulang-ulang kali. Ini yang kita tidak bisa. Oke. Saya mungkin pakai bahasa ini. Bisa jatuh dalam dosa tapi tidak hidup dalam dosa. Iya, setuju. Gitu ya. Iya, terus-menerus melakukan dosa yang sama. Seharusnya kita tidak bisa, karena efek, ya, pengaruh atau dampak dari kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita membenci dosa. Kita makin jauh dari dosa, makin dekat dengan Tuhan makin jauh dari dosa. Itu hasilnya, itu konsekuensinya. Tidak ada ceritanya makin mencintai Tuhan makin hidup dalam dosa. Itu tidak mungkin. Jadi, atau kata lainnya yang bersifat negatif, makin jijik kita dengan dosa. Makin jijik kita dengan dosa. Nah, itu idealnya yang harus kita lakukan sebagai anak Allah. Tetapi bagi setiap kita yang mungkin ada yang bergumul dengan dosa, percayalah bahwa hari ini pun atau besok pun Tuhan masih memberikan kesempatan dan anugerah bagi setiap kita dan bisa membebaskan kita dari kekangan dosa, kuasa dosa yang ada pada diri kita. Tetapi datanglah dengan kesungguhan dan pertobatan. Tuhan pasti memulihkan setiap kita. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu, saya cuma punya satu kalimat nih, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Iya dong. Iya betul. Dan Repent. harus dicatat, bertobat itu bukan pilihan. Ya. Semua kata bertobat dalam perjanjian baru itu kalimat imperatif. Ya. Pertobatan adalah perintah buat kita. Ya. Itu perintah. Tuhan nggak bilang, ya kamu boleh bertobat, boleh enggak. Ya. That's not an optional. Ya. Itu adalah sebuah perintah yang harus dijalankan. Saya tambah dikit, Bagam. Iya. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Yes. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Meskipun pengampunan Tuhan itu mendahului pertobatan kita. Iya. Tapi itu tidak menghilangkan esensi poin tentang pentingnya pertobatan. Kita sudah menerima anugerah Tuhan, dan bukti bahwa kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita mengalami pertobatan dan perubahan yang bersifat progresif mengarah atau ke arah pada Yesus Kristus. Iya. Begitu, Pak Gem. Paling terakhir. Jadi pertobatannya cukup sekali atau harus setiap hari? Percaya Yesus itu sekali, tapi bertobat setiap hari. Percaya Yesus itu sekali, tapi bertobat itu setiap hari. Karena pola atau teladan hidup kita sebagai orang Kristen adalah Yesus. Yeah. Itulah yang membuat kita tidak boleh berhenti untuk bertobat atau berubah. Yeah. Karena cerminan kita itu sesuatu yang sempurna. Yeah. Kita bisa belajar banyak dari tokoh-tokoh yang hebat. Ya, baiknya mereka, kasihnya mereka, cintanya mereka sama Tuhan, hikmatnya mereka, kita belajar. Tapi mereka semua ada cacatnya, ada celahnya. Tapi ada satu pribadi yang tidak ada cacatnya dan celahnya, dan yaitu Yesus. Dan itulah yang membuat kita tidak ada kata titik dalam hal berubah atau bertobat. Jadi bertobat setiap hari sampai kita mati, karena role model kita adalah Tuhan Yesus. Kalau dari saya, kenapa harus bertobat setiap hari? Kan bertobat itu basically adalah berbalik ya. 180 derajat, bukan 360 derajat. Ya, kita dalam perjalanan hidup ini kita bisa serong, kita bisa melenceng. Nah, kita bertobat artinya kita balik lagi yuk ke arah Kristus, balik lagi yuk ke arah Kristus. Mungkin dalam perjalanan begini kita jadi miring dikit, balik lagi. Jadi miringnya nggak makin jauh ya. Kalau nggak pernah bertobat tuh miring, lama-lama dia balik lagi ke arah yang lama. Oke, Pastor Robson, thank you so much buat pembahasan kita yang sangat menarik pada kesempatan ini. Mungkin ada closing statement dulu. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris ya terkait dengan Filipi 2 ayat 12 dan 13 tadi, itu menarik sekali. Ada kata walk out your own salvation with fear and trembling, KJV atau ASV gitu loh. Nah,
Menarik kata trembling ya dan fear. Ini bicara tentang betapa dengan sungguh-sungguh dan seriusnya kita menghidupi keselamatan. Keselamatan itu adalah berkat terbesar yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Tidak mungkin ya kita sembarangan atau sembrono ya memperlakukan hadiah yang orang berikan kepada setiap kita yang kita anggap berharga dari orang yang berharga. Apalagi keselamatan, ini adalah berkat atau hadiah yang paling berharga yang pernah kita terima dalam kehidupan kita. Dan luar biasa perubahan hidup kita, jadinya diri kita, pribadi kita, luar biasa indahnya hidup kita di hadapan Tuhan kalau dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan kita menghidupi keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Puncak dari kasih karunia Tuhan adalah kehadiran anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Kehadirannya dalam keadaannya sebagai manusia bukan sekedar untuk menebus kita dari dosa, tetapi agar kita bisa mengenal Allah dengan benar dan bisa mengerti kehendak Allah dan rencananya yang semula. Kita ditebus supaya kita hidup kudus, kita diampuni supaya kita memperbaiki diri. Nah, inilah tujuan dan hakikat dari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Puji Tuhan. Thank you so much Pastor Robson. Dari saya simpel aja. Tuhan menerima kita apa adanya. Dalam kondisi kita di titik terendah sekalipun, dalam keadaan sekotor apapun, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi karena Dia Bapa yang baik juga, Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia akan mengubahkan kita menjadi sesuai dengan apa yang Ia inginkan. Thank you so much Pastor Robson. Sama-sama Pak Gam. Buat diskusinya yang sangat menarik pada kesempatan ini. Saudaraku, saya percaya kita semua belajar banyak. Itu sebabnya jangan ketinggalan. Minggu depan pasti ada topik yang menarik lagi yang bisa kita pelajari bersama ya. Hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. See you next week. God bless you.